kuliah pangan fungsional. Nah, kita kali ini akan membahas terkait dengan pangan fungsional dan COVID-19. Karena sebelumnya pernah ada klaim yang sangat wow luar biasa yang terkait dengan bahan-bahan herbal di Indonesia yang diklaim memiliki efek positif terhadap COVID-19. Nah, sebenarnya seperti apa sih hubungan antara pangan fungsional dengan COVID-19? Benarkah pangan fungsional itu bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 atau bagaimana? Nah, ini saya sudah rangkum beberapa penelitian terkini yang membahas terkait dengan pangan fungsional dan penyakit COVID-19. Di mata kuliah kita kali ini, kita akan membahas terkait yang pertama adalah overview dulu terkait dengan penyakit COVID-19, kemudian ada sistem imun, dan kita overview lagi tentang pangan fungsional dan hubungannya dengan penyakit COVID-19. Oke, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 ini merupakan penyakit baru sih, dikatakan baru ya karena memang baru 1 tahun ini dia ditemukan. Jadi dia ditemukan di akhir tahun 2019, tahun lalu di Wuhan, Cina. Itu pertama kali virus ini dilaporkan, tapi beberapa penelitian itu ada yang menemukan bahwa ternyata virus ini sudah ada sebelum itu, tapi memang tidak dilaporkan seperti itu. Jadi secara resmi sih COVID-19 ini, penyakit ini umurnya sudah 1 tahun. Kemudian masa inkubasi dari virus ini itu adalah 2 hingga 14 hari, dan penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2, yaitu ya masih saudaraan dengan SARS-CoV yang sebelumnya, kemudian saudaraan juga dengan penyakit MERS. Dan hingga saat ini belum ada vaksin yang bisa menanggulangi dari virus ini. Memang masih ada penelitian, dan di Indonesia sendiri itu sudah memesan 1,2 juta vaksin kalau nggak salah dari Sinovac. Tapi secara keseluruhan di seluruh dunia belum ada vaksin yang benar-benar terbukti ampuh. Semuanya masih dalam tahap penelitian. Tahapnya paling maju sih, atau paling progress report yang terbaru sih baru sampai tahap 3 seperti itu. Tapi kita doakan aja semoga vaksin-vaksin yang sudah ada itu memang benar-benar ampuh dalam mengatasi penyakit COVID-19. Kemudian dari penyakit ini dia tuh dapat dicegah dengan cara yang paling penting sih 3M ya. 3M dan VDC. 3M adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. VDC ini adalah ventilasi, durasi jarak. Ventilasi ya kita harus berada di ruangan yang terbuka. Kemudian durasinya jangan terlalu lama kalau misalkan kita berkumpul dengan banyak orang, dan J-nya adalah jarak, ya kita harus jaga jarak dengan teman-teman yang lain gitu kan. Dan sebaik mungkin kita tidak berpergian, karena memang penyakit ini itu sifatnya adalah penyakit komunal. Dia komunitas, dia suka dengan gerombolan, dia suka dengan perkumpulan seperti itu. Nah, ketika ada perkumpulan, si virusnya itu akan berpesta. Dia akan sangat senang sekali, dan yang nggak senang adalah kita, karena kita yang akan tertular gitu. Menggunakan masker oke, menjauhi kontak dengan yang lainnya. Jangan jaga jarak iya, dengan kontak iya. Makanya kalau saya pribadi kemana-mana tuh pasti bawa semprotan, ya wadah kecil semprotan isinya alkohol. Itu tujuannya untuk menyemprot bahan-bahan atau alat-alat yang sering disentuh oleh orang, misalkan seperti pegangan pintu, kemudian kunci, atau mungkin kadang tangan saya juga saya semprot seperti itu. Kemudian gejala dari penyakit ini tuh banyak sekali ya, nggak cuman paru-paru, bahkan diare pun tuh juga merupakan gejala dari COVID-19. Makanya kalau orang kemudian dia sakit dan dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit nanti pertama kali itu pasti akan dianggap semua orang yang masuk ke rumah sakit itu adalah positif COVID-19, karena memang kita belum bisa menemukan gejala yang pasti bahwa misalkan dia diare itu karena COVID atau bukan, kita belum bisa memastikan gitu kan, karena memang gejala dari COVID ini banyak sekali, hingga akhirnya untuk keamanannya semua orang yang ke rumah sakit itu dianggap COVID. Kemudian kalau nanti hasilnya keluar, hasil PCR-nya keluar, baru nanti benar-benar dipastikan kalau misalkan COVID ya nanti akan dipindah ke isolasi. Kalau misalkan bukan COVID nanti dia akan rawat seperti biasa, seperti itu. Dan ini untuk data yang saya ambil dari situsnya WHO, ini saya ambilnya tanggal 10 Desember. Jadi di seluruh dunia ini memang sudah
lebih dari 68 juta orang yang terkonfirmasi positif dan kematiannya ini lebih dari 1 juta orang dengan persentase kematian adalah 2,28%. Ya banyak ya, berarti kan dari 100 orang ada kurang lebih 3 orang yang meninggal. Kalau di Indonesia sendiri, per tanggal 10 Desember ini sudah hampir mencapai 600.000 orang yang terkonfirmasi positif dengan yang meninggal 18.000 lebih dengan kematiannya 3,08%. Dan tingkat kematian di Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tingkat kematiannya dunia. Ini merupakan data yang saya ambilkan dari Satgasnya COVID-19. Kelompok umur yang terkonfirmasi positif kalau di Indonesia ini memang paling banyak. Yang terkonfirmasi itu adalah ini positif ini adalah kisaran 31 hingga 45 tahun. Karena pada usia-usia ini itu memang kebanyakan orang-orangnya suka berpergian. Bukan suka ya, memang tuntutan pekerjaannya itu mengharuskan banyak yang harus berpergian dan aktif kesana kemari sehingga memang banyak yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang sembuh itu memang juga kisaran usia 31 sampai 45 tahun ya, karena dia positifnya tinggi jadi wajar kalau data sembuhnya itu tinggi, apalagi di usia itu memang sistem imunnya juga masih bagus. Untuk yang meninggal memang paling banyak ini adalah usia lebih dari 60 tahun karena memang sudah sepuh, kemudian kondisi tubuhnya juga sudah menurun, sistem imunnya juga sudah menurun sehingga apabila kena penyakit itu cepat sekali untuk meninggal. Gejala di Indonesia yang paling banyak ini adalah batuk, kemudian demam, kemudian ada sesak nafas, pilek dan lain sebagainya. Ini kalau yang di Indonesia. Sedangkan kondisi penyerta ini paling banyak yang positif itu adalah hipertensi, DM, dan penyakit jantung. Kemudian ternyata ketiga penyakit itu, hipertensi, diabetes, sama penyakit jantung, ini merupakan kondisi penyerta yang banyak sekali menyebabkan meninggal. Jadi bagi mereka yang punya 3 riwayat ini kemudian terserang COVID gitu, resiko untuk meninggal itu lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kondisi penyerta atau komorbid. Namun memang sayang sekali data di Indonesia itu tidak sinkron antara data di pusat dan data di daerah. Dari kawal COVID-19 ini, jadi kawal COVID-19 ini merupakan suatu komunitas yang mereka itu mengkawal data-data COVID di Indonesia. Jadi mereka tuh punya data pusat, kemudian mereka itu melihat data per daerah, dilihat di websitenya, kemudian dikumpulkan dan ternyata memang ada perbedaan antara data di pusat dengan data yang di daerah. Data per daerah itu memang setiap daerah itu wajib untuk mempublish berapa sih di daerahnya itu yang sudah terkonfirmasi positif itu berapa. Dan ternyata kalau menurut data dari kawal COVID ini yang sudah dihimpun dari situs Pemda, itu menyatakan bahwa yang positif ini sudah lebih dari 600.000 dengan meninggal dunianya itu lebih dari 21.000. Jadi memang selisihnya itu banyak sekali. Dan terutama yang paling banyak selisihnya ini adalah di Jawa Tengah sama DKI Jakarta, dan juga di Jawa Barat dan Jawa Timur juga lumayan sih gitu. Jadi agak diragukan juga dari data pusat ini kok bisa selisih banyak dengan data yang di daerah. Kemudian sebenarnya data mana yang benar itu juga jadi masih membuat kebingungan. Kalau datanya aja nggak bisa dipercaya, jadi kan kita nggak tahu sebenarnya kasus yang aktif itu ada berapa. Ya memang sih kita tidak bisa mengetahui 100% data yang aktif itu berapa. Hanya saja kalau kita punya gambaran yang oke dengan cara pengambilan data yang sudah bagus, ya paling kita punya gambaran kurang lebih itu kayak gini loh kondisi di Indonesia gitu kan. Ternyata pengambilan datanya sudah nggak bagus, datanya nggak sinkron antara data yang pusat sama daerah, kemudian isolasi lacaknya juga, maksudnya gini, pelacakannya itu juga kurang. Jadi kalau satu orang positif itu dia itu harus dilacak 30 orang di sekitar orang itu, harus dilacak kemudian dites dan diisolasi. Nah sedangkan kalau di Indonesia itu sangat
sangat sedikit melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan beberapa teman saya yang akhirnya positif, mereka melakukan swab mandiri untuk mengetahui apakah dirinya tertular atau tidak, dan ya itu sangat disayangkan. Jadi ya kurang lebih begitulah gambaran COVID di Indonesia. Sekarang sudah tidak terkendali lagi, kalau boleh saya bilang memang seperti itu. Datanya tidak sinkron, kemudian rasio lacak dan isolasi maupun tesnya juga sangat rendah. Paling banyak kalau tes-tes itu memang di Jakarta, karena lab-lab besar itu banyak sekali di Jakarta. Bahkan di data Jakarta sendiri itu disumbang paling banyak oleh lab-lab swasta, itu Jakarta. Jadi ya wajar kalau Jakarta itu datanya tinggi, karena memang tesnya itu juga tinggi. Sedangkan kalau daerah lain kemudian datanya rendah, ya karena tesnya juga rendah, karena kemampuan tiap daerah untuk melakukan tes itu ya seperti itu gitu. Dan untuk meningkatkan fasilitas itu kan juga nggak bisa 1-2 hari selesai, apalagi bagi tenaga, terutama di tenaganya sih. Kalau alat bisa langsung didatangkan, tapi untuk tenaganya yang harus dilatih, kemudian apalagi mereka kan karena langsung menganalisa virusnya, kan kemungkinan untuk tertular juga tinggi. Jadi ya agak kasihan juga sih kepada tenaga-tenaga yang melakukan tes ini. Kemudian terkait dengan sistem imun, jadi kalau benda asing apapun masuk ke dalam tubuh kita, itu yang pertama kali merespon ini adalah sistem imunnya. Ya, yang pertama kali merespon adalah sistem imunnya. Dan sistem imun ini dijelaskan, saya kasih 2 video yang paling menggambarkan kondisi sistem imun di dalam tubuh yang terserang oleh COVID-19. Tapi kurang lebih seperti ini. Anggaplah COVID-19 itu virusnya SARS-CoV-2 itu adalah maling gitu ya. Maling, kemudian maling itu masuk ke dalam kompleks perumahan. Jadi kompleks rumah itu adalah sel, kemudian SARS-CoV-2 virusnya ini adalah maling, kemudian sistem imun ini adalah satpam, kemudian polisi, tentara, kayak gitu ya. Nah, ketika SARS-CoV-2 masuk ke dalam kompleks, SARS-CoV-2 ini akan sembunyi di rumah-rumah itu tadi. Nah, sedangkan kalau si sistem imun yang satpam, polisi dan lain sebagainya, karena tahu bahwa ada maling, otomatis akan mencari gitu kan, dan kadang ketemu, kadang enggak gitu kan. Kalau enggak ketemu, berarti kan si malingnya itu nanti akan mencuri barang-barang di rumah itu, kemudian bisa aja membunuh pemilik rumah, merusak rumah sehingga rumah itu rusak kayak gitu, dan si malingnya bisa memperbanyak diri di rumah itu sehingga nanti keluar dan pergi ke rumah-rumah yang lain. Jadi ya tinggal cepet-cepetan apakah virusnya ini, malingnya ini yang akan memperbanyak diri dan merusak rumah atau merusak sel-sel yang lain, atau sistem imun seperti polisi, kemudian satpam, tentara ini yang akan menemukan si virus, akan menemukan maling, sehingga si maling atau virus ini tidak bisa merusak lagi. Tinggal cepet-cepetan yang mana gitu kan. Dan ini merupakan simptom atau ya gejala ya yang ada di COVID-19. Di dalam tubuh kita, virus ini dia bisa masuk karena dalam tubuh kita itu ada yang namanya AC2. AC2 itu reseptor pengikatnya dari virus ini, dan AC2 ini memang ditemukan di seluruh tubuh manusia. Makanya gejala dari manusia itu kalau terinfeksi sama virus ini itu juga bermacam-macam, mulai dari hanya sekedar batuk hingga diare hingga dia peradangan. Dan pintar banget ya virus ini masuk dalam tubuh kemudian melakukan perusakan itu secara sangat cepat. Mungkin hari ini masih baik-baik aja, besok sudah bisa koma gitu. Makanya virus ini sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki komorbid. Kalau sudah memiliki komorbid, artinya di dalam tubuhnya itu sebenarnya udah nggak sehat gitu kan, sudah rusak dalam tubuhnya. Ibaratnya tadi kompleks rumah-rumahnya itu udah lapuk gitu kan. Jadi sehingga ketika diserang oleh virus, diserang oleh maling, itu cepet banget, tambah rusaknya cepet banget. Makanya hati-hati sekali dengan mungkin kalian atau mungkin keluarga yang memiliki komorbid untuk menjaga diri supaya tidak sampai terserang virus ini. Bahkan misalkan kita sendiri apabila kita sehat kemudian kita terserang dan menjadi OTG atau orang tanpa gejala, itu perlu diwaspadai juga karena ada long covid istilahnya kayak gitu. Jadi meskipun kita sehat, kita tidak
kita sehat ya, tidak ada gejala, tapi sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah ada beberapa sel itu yang rusak gitu ya. Kalau kita tidak menjaga diri dan dalam jangka waktu yang lama, sel-sel yang rusak itu bisa merembet kemana-mana, sehingga mungkin sekarang kita sehat tapi nggak tahu 1 tahun 2 tahun lagi siapa tahu nanti kita akan sakit begitu. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan virus ini gitu ya, apalagi mereka yang sudah sembuh gitu kan, sudah sembuh terus menantang aku sudah punya antibodi dan lain sebagainya. Nah, ya dilihat apakah kerusakan yang diakibatkan oleh virus ini itu parah nggak. Kalau parah ya jangan-jangan nanti 1 tahun 2 tahun atau bahkan 6 bulan lagi sakit gitu ya. Itu yang dinamakan sebagai long covid. Kemudian apa hubungannya dengan pangan fungsional? Oke, kita kembali ke konsep pangan fungsional. Pangan fungsional sendiri itu merupakan suatu pangan yang memiliki suatu senyawa yang dia memiliki efek positif terhadap kesehatan manusia. Dan kategorinya ini ada 3, ada conventional food. Jadi conventional food ini pangan yang memang secara alami memiliki bahan-bahan bioaktif di dalamnya. Misalkan seperti serat di sayuran itu memang ya memang sudah ada gitu. Kemudian ada pangan yang diperkaya. Jadi pangan yang dia sengaja diperkaya dengan zat gizi tertentu. Misalkan ini ada margarin yang ditambahkan dengan fitosterol. Kemudian jus yang difortifikasi dengan kalsium. Selanjutnya ada kategori food makanan yang dia itu unik atau spesial seperti itu. Jadi misalkan karbohidrat, kemudian karbohidrat kan punya serat. Nah, karbohidrat yang punya serat ini ternyata dia mampu meningkatkan pertumbuhan dari bakteri probiotik. Kemudian ada pangan khusus. Jadi misalkan pangan dengan free glutennya, nggak ada glutennya, kemudian nggak ada laktosanya, maupun pangan untuk balita, bayi kayak gitu. Itu kategori dari pangan fungsional. Dan pangan fungsional ini memang letaknya di sini ya. Karena pangan fungsional ini dia berupa makanan, tapi dia memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia. Tapi dia itu bukan obat. Dia bukan nutraseukal juga, bukan suplemen juga. Dia adalah makanan. Dan secara organoleptik memang dia terkadang tidak seenak makanan pada umumnya, tapi itulah justru menjadi keunikan dan tantangan dari pangan fungsional itu sendiri. Kita harus membuat pangan fungsional yang bernilai gizi tinggi dan memiliki efek terhadap tubuh manusia, tapi dia juga enak untuk dikonsumsi. Nah, itu tantangannya. Terkait dengan COVID-19 sendiri, ini dari bahan-bahan nutrien atau komponen bioaktif di pangan fungsional ini bisa punya efek positif terhadap COVID-19, terutama pada antioksidan dan imunomodulatori. Jadi kedua bahan ini itu mengurangi tingkat inflamasi yang diakibatkan oleh si virus. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah hubungan antara COVID-19 dengan sistem imun. Jadi yang pertama, COVID-19 ini si virusnya itu akan menempel di dalam tubuh, dia akan masuk dan akan merusak dari sel. Kemudian si virus itu akan mereplikasi, akan memperbanyak diri di dalam sel. Kemudian sel-sel imun itu akan sel-sel imun ini akan mengenali si virus sehingga akan terjadi peperangan seperti itu. Nah, karena adanya peperangan, kemudian adanya sel-sel yang rusak, sehingga radikal bebas di dalam tubuh kita tuh tinggi, sehingga kerusakan karena oksidatif stres itu juga tinggi. Nah, radikal bebas ini dia bisa pergi ke organ-organ yang lain, sehingga organ-organ yang lain itu bisa mengalami kerusakan. Nah, si radikal bebas itu menyerang sel dan akan menyebabkan inflamasi. Dan juga di sini dari virus ini itu juga akan menyebabkan adaptif imun. Jadi kita akan memproduksi suatu sistem imun yang memang sangat mengenali dari si virus ini.
Jadi akan Anda menciptakan, tubuh itu akan menciptakan suatu sistem imun yang sangat spesifik terhadap virus ini, dan untuk mencapai itu perlu waktu. Nah, tinggal tubuh kita itu cepet-cepetan apakah akan tercipta adaptif imun ini atau si virus akan keburu merusak tubuh kita. Itu sih yang kurang lebih yang ada di dalam tubuh kita. Dan memang ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, nutrisi ini dapat meningkatkan sistem imun dan akan punya potensi positif terhadap penyakit COVID-19. Jadi misalkan nih, golongan flavonoid vitamin D3 itu akan mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian dari golongan zinc, pitosterol, vitamin C itu akan mencegah virus itu untuk bereplikasi atau memperbanyak diri. Kemudian golongan probiotik, flavonoid dan lain sebagainya ini akan meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Kemudian vitamin C, vitamin D, zinc, selenium, polifenol dan lain sebagainya ini akan meredam oxidative stress atau sebagai antioksidan. Selanjutnya golongan botanical sama probiotik ini akan menurunkan inflamasi, dan vitamin C, flavonoid, dan polifenol itu akan meningkatkan juga sistem imun dalam tubuh. Hanya saja memang yang di sebelah kanan ini semuanya ini masih dalam tahap penelitian. Artinya ada beberapa golongan yang memang berhasil diatasi dengan nutrisi ini, ada beberapa golongan yang nggak ada bedanya, dikasih sama nggak dikasih nggak ada bedanya. Jadi kalaupun kalian misalkan sakit dan itu ya tergantung apa kata dokter. Sudah dokter kan tahu kondisinya seperti apa dan mau dikasih seperti apa, mau di treatment bagaimana, kan dokter itu tahu. Jadi ya kita kalau misalkan sehat itu yang bisa kita lakukan adalah menjaga sistem imun kita supaya tentara-tentara tadi, kemudian satpam, polisi itu bisa bergerak cepat memburu si virus. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau sudah terinfeksi, ya kita serahkan pada ahlinya, pada dokter mau diapain gitu ya. Nah, ini terkait dengan imunomodulator. Imunomodulator sendiri merupakan suatu senyawa yang dia dapat menstimulasi atau memodulasi dari sistem imun di dalam tubuh, termasuk sistem imun adaptif maupun sistem imun innate, seperti itu. Contohnya misalkan mikronutrients itu efektif untuk meningkatkan sistem imun. Probiotik ini juga meningkatkan sistem imun. Vitamin A, C, E itu mencegah kerusakan dari sistem sel. Jadi paling enggak kalau misalkan kita sudah sehat nih, kita tetap menjaga diri dengan mengkonsumsi senyawa-senyawa ini. Memang tujuannya supaya tubuh kita tetap sehat, sehingga kalau ada virus itu kita nggak sampai sakit. Jadi kalau misalkan kita terinfeksi, minimal kita jadi OTG, orang tanpa gejala. Kalaupun kita bergejala, itu gejalanya nggak berat. Kalau misalkan kita bergejala, kemudian sama dokter diberikan beberapa senyawa ini, itu harapannya gejalanya itu atau penyakitnya itu nggak sampai parah-parah banget seperti itu. Dan bahan-bahan tadi itu memang ada di bahan pangan. Jadi misalkan probiotik itu ada di pangan fermentasi. Kemudian seperti flavonoid, isoflavon itu juga ada di herbal atau ada di rempah-rempah. Kemudian vitamin D, kemudian probiotik itu ada di produk susu. Kemudian seperti peptida bioaktif dan lain sebagainya itu ada di produk hewani. Terus ada fruit sama vegetable, ada buah dan sayur yang dia itu banyak mengandung vitamin dan mineral. Kemudian ada kopi yang juga bisa berpengaruh positif. Kemudian ada kacang-kacangan, dia punya komponen fenolik. Kemudian ada olive oil yang punya mencegah atau olive oil ini punya asam lemak baik yang dia dapat mencegah dari perkembangan virus dan influenza. Hanya saja segalanya ini yang saya jelaskan di sini ini masih dalam tahap penelitian. Tapi kalau kita sehat, itu pun kita tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi pangan-pangan seperti ini. Tapi bukan berarti hari ini kita mengkonsumsi terus besok sehat, itu enggak. Jadi terbentuknya sistem imun yang bagus itu butuh waktu yang
lama gitu kan. Jadi perlu kita setiap hari membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang sehat, berperilaku hidup sehat, kemudian olahraga, minum air putih yang cukup, itu harus setiap hari sehingga kita akhirnya kedepannya itu punya tubuh yang sehat. Begitu. Dan ini beberapa penelitian yang saya lakukan. Saya kalau penelitian itu fokus pada pangan fungsional, terutama pada produk-produk fermentasi, kemudian antioksidan. Ini tahun 2018 ada kakak tingkat kalian yang membuat yogurt edamame dari beberapa jenis bakteri. Ada 9 bakteri, 1 2 6 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 bukan 6, 1 2 3 1 2 3 4, jadi 4 jenis bakteri. Kemudian hasilnya ini adalah yang paling baik, ini yogurt edamame dengan menggunakan bakteri Albocharicus dan Thermophilus tambah Bifidobacterium sama Acidophilus. Nah, Anda menggunakan 4 jenis bakteri. Ini adalah perlakuan terbaiknya. pH-nya sudah cukup 3,82, sudah sesuai. Asam tertitrasinya, protein terlarut sama balnya sudah tercukupi. Hanya saja secara organoleptik memang masih kurang disukai. Jadi penelitian ini masih panjang sekali. Kalian bisa melanjutkan penelitian ini kalau mau gitu ya. Kemudian ini ada penelitian lain juga tahun 2018, ini juga sama, membuat yogurt. Hanya saja yogurtnya ini ditambahkan dengan sari buah apel. Sari buah apel ini memang fungsinya sebagai prebiotik dan juga sebagai penambah antioksidan seperti itu. Harapannya antioksidannya dia tinggi. Memang bisa dilihat aktivitas antioksidannya di sini semakin tinggi penambahan sari buah dan madu, maka aktivitas antioksidannya juga akan semakin tinggi. Setelah dibandingkan dengan SNI, ini memang juga sudah sesuai hasilnya. Kemudian ada lagi ini yang membuat kefir kefir dengan penambahan kulit buah naga. Kulit buah naga ini fungsinya juga sebagai prebiotik dan juga antioksidan. Harapannya sih semakin tinggi penambahan kulit buah naga, maka bakterinya akan semakin tinggi dan aktivitas antioksidannya juga akan semakin tinggi. Dan memang dari hasilnya juga sudah terbukti. Nah, ini balnya tinggi, paling tinggi adalah 10⁻10 di sini. Kemudian aktivitas antioksidannya juga paling tinggi. Kemudian hasilnya setelah dibandingkan dengan SNI, ini ada yang tidak sesuai. Harusnya total asam tertitrasinya kurang dari 0,5. Kemudian ini yang penelitian terbaru saya, ini membuat minumannya dalam bentuk bubuk dengan bahan dari kulit buah naga dan campuran kulit buah naga dan bubuk kedelai. Memang hasilnya di sini kulit buah naga di sini yang banyak buah naganya, kemudian yang di sini adalah banyak kedelainya. Ini terbalik ya, sini tuh banyak, bener nih, ini kulit banyak bubuk kulit buah naganya, kemudian yang di sini adalah banyak kedelainya. Memang kulit buah naga ini dia keunggulannya memiliki serat yang lebih tinggi, kemudian pH-nya juga lebih rendah, kandungan fenol, flavonoid, kemudian antosianin ini jauh lebih tinggi di kulit buah naga dibandingkan dengan yang di bubuk kedelai. Hanya saja untuk aktivitas antioksidannya IC50-nya ternyata sama aja antara yang di bubuk kulit buah naga dengan yang di bubuk kedelai, seperti itu. Dan ini memang masih panjang sekali penelitiannya, masih bisa dikembangkan. Kalau misalkan nanti kalian berniat untuk mengembangkan, saya sangat senang dan menerima segala ide-ide dari kalian. Oke, begitu aja kuliah untuk kali ini. Ini adalah materi yang sangat bermanfaat ya, saya kira. Semoga memang benar-benar memberikan manfaat
bagi kalian dan kita lanjutkan di sesi diskusi.